Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Menghadapi tuduhan iblis. Shalom saudaraku, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada sebuah kisah mengenai seorang anak laki-laki yang bernama John, yang setiap musim panas selalu mengunjungi rumah neneknya di desa bersama dengan kakak perempuannya yang bernama Jane. Mereka berdua sangat menikmati liburan di desa. Mereka bisa berlarian di halaman yang luas. Mereka bisa main ayunan yang diikatkan di pohon. Mereka bisa memancing ikan di sungai kecil di dekat rumah nenek. Mereka bisa menikmati kue-kue masakan nenek yang sangat enak. Dan seperti biasa, nenek akan membagikan tugas untuk John dan Jane, pekerjaan yang dapat meringankan tugas nenek. Membantu nenek membuat kue, mencuci piring, memberi makan ayam atau sapi. Hari itu, John dan Jane sedang bermain lempar bola kasti. Ketika giliran John melempar terlalu keras sehingga bola tersebut masuk ke kandang ayam. Semua ayam terbang ketakutan, berkeok-keok. Ketika John dan Jane akan mengambil bola kasti tersebut, mereka baru melihat bahwa bola kasti yang dilempar John mengenai tepat di atas kepala seekor induk ayam berbulu putih, dan induk ayam itu mati. John sangat ketakutan. Kakaknya berkata, "John, itu adalah satu-satunya ayam berbulu putih di sini, dan mungkin itu adalah ayam kesenangan nenek." Kata-kata kakaknya membuat John semakin ketakutan. Melihat hal itu, Jane berkata, "Wah, pasti nenek akan marah. Tapi lebih baik kita diam saja. Aku tidak akan memberitahukan kepada nenek. Biarkan ayam ini di sini dan biarkan nenek mengira ayamnya mati karena sakit." John yang masih ketakutan berdiam diri. Dia mempertimbangkan untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Jane mengatakan, "Kalau kau memberitahukan kepada nenek, nanti kita akan dihukum dan kita tidak akan bisa menikmati liburan yang indah." Akhirnya John setuju dengan usul kakaknya. John keluar dari kandang ayam itu dengan sangat sedih karena dia telah membunuh seekor ayam kesayangan nenek. Namun dia juga tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya kepada nenek. Hati John sedikit tenang karena Jane kakaknya tidak akan melaporkannya kepada nenek. John berusaha untuk menjaga sikapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun ternyata keputusannya untuk tidak mengakui kepada neneknya membuat masalah besar dalam kehidupannya, karena Jane kakaknya mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Setiap kali giliran Jane melakukan tugas di rumah, Jane akan datang kepada John dan berkata, "John, tolong gantikan aku mengerjakan ini. Kalau tidak, aku akan memberitahukan tentang ayam yang mati itu kepada nenek." Jane telah membuat John melakukan semua pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, sementara dia duduk membaca komik di bawah pohon yang teduh. John harus bergegas menyelesaikan tugas Jane dan tugasnya sendiri dalam ketakutan. Seminggu berlalu dan John merasa liburannya begitu berat. Maka dia berketetapan untuk memberitahukan segala sesuatunya kepada nenek, apapun konsekuensinya. Dia datang kepada nenek sambil ketakutan.
tetapi dia memberanikan diri untuk berkata, "Nenek, ayam yang mati itu karena aku melakukannya tanpa sengaja ketika aku bermain bola." Mendengar pengakuan John, nenek tersenyum dan berkata, "Aku tahu karena waktu itu aku ada juga di dalam kandang, tapi kalian tidak melihatku." Mendengar hal itu, John sangat terkejut dan bertanya, "Benarkah, Nek? Kenapa nenek diam-diam saja selama ini?" Nenek berkata, "Aku melihatmu membiarkan ayam itu di situ. Tetapi aku seolah-olah melihatmu membawa mayat ayam itu kemana-mana, yaitu ketika kamu membawa rasa bersalahmu sepanjang minggu ini tanpa memberitahukan kepada nenek. Nenek mau kamu belajar untuk meletakkan rasa bersalahmu dengan mengakuinya. Nenek hanya ingin kamu tahu bahwa menanggung rasa bersalah hanyalah beban yang membawa lebih banyak ketidakbahagiaan dan rasa sakit di dalam dirimu." Sambil memeluk John, nenek berkata, "John, ingatlah pelajaran ini seumur hidup. Singkirkan rasa bersalah itu dengan mengakuinya secepat mungkin." Mendengar hal itu, John begitu lega. Tidak ada hukuman yang dia terima, yang ada adalah kebebasan dari rasa bersalah. Siang itu, giliran Jane mencuci piring setelah mereka makan. Dan seperti biasa, Jane berkata, John berkata, "Jane, sepertinya mulai sekarang kamu harus melakukan tugas-tugasmu karena aku telah bebas dari rasa bersalahku karena aku telah mengakui kesalahanku kepada nenek." Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak merasa tenang menjalani kehidupannya karena ada rasa bersalah. Merasa dirinya tidak layak karena masa lalunya yang penuh dengan dosa. Ya, itulah pekerjaan si jahat yang selalu menuduh kita, dan karena memang itulah namanya. Dalam bahasa Yunani, diabolos artinya penuduh atau pendakwa, sedangkan setan berarti musuh. Dalam menjalani perlombaan iman ini, seringkali iblis meneriakkan tuduhan-tuduhan akan segala dosa dan kesalahan di masa lalu kita. Ketika iblis terus-menerus melancarkan tuduhannya, maka kita harus mengambil tindakan, yaitu segera datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon ampun kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Roma 5 ayat yang ke-8, "Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ya, itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, setelah mendapat pengampunan dari Tuhan, teruslah kita hidup di dalam kasih karunia-Nya dan tidak berbuat dosa lagi. Iblis tidak dapat menuduh orang-orang percaya yang tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita." Ya, inilah caranya kita menang menghadapi dakwaan atau tuduhan si iblis, yaitu dengan perkataan kesaksian iman bahwa kita adalah orang yang berdosa, namun telah dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan korban tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah di atas kayu salib. Bapa, kami bersyukur kepadamu
dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak pernah sendiri. Engkau selalu ada buat kami. Bahkan saat kami harus menghadapi tuduhan-tuduhan dari si jahat, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang menjadi pembela kami, Tuhan. Oleh karena penebusan yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, oleh darah Tuhan Yesus yang berkuasa satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang telah melayakkan kami, Engkau yang telah mengampuni kami, dan Engkau melupakan semua yang telah kami akui di hadapan Tuhan. Kami bertobat di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menang bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati.